Allah Subhanahu wa taala ya di sini di dalam halaman 305 di mana al-musannif rahimahullah taala menyebutkan menukilkan sebuah firman Allah wa qauli taala wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Al-A'raf ayat 56, ya jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah diperbaikinya. Kata la di dalam ayat ini Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan hiya lan nahiyah, ya sebuah bentuk larangan. La nahiyah ya tufsidu fil ardi ay bisyirki wal ma'asi, ya jangan kalian rusak di muka bumi ini atau jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi bisyirki wal ma'asi, dengan kesyirikan dan kemaksiatan. Ya, ternyata kesyirikan dan kemaksiatan bagian daripada kerusakan ya, yang ada di muka bumi. Ba'da islahiha, setelah Allah Subhanahu wa taala bi ba'sil anbiya'i wa syar'il ahkami wa amal at-ta'at. Setelah diutusnya para nabi dan disyariatkannya hukum dan melakukan ketaatan. Hal itu semua adalah dalam rangka islahil ard, ya, perbaikan untuk bumi. Diturunkan syariatnya, dia dikirim para nabi, dititipkan atau diturunkan kepada mereka ya, kitab-kitab yang menjadi panduan dalam kehidupan. Maka dari ayat ini ikhwafillah, Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan tentang al-ma'na al-ijmali lil ayah. Dia mengatakan yanhallahu subhanahu wa ta'ala ibadahu anil ifsadi fil ard. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang ya, hamba-hambanya untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Allah melarang. Ya. Karena hukum asal Allah menciptakan untuk kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang melakukan kerusakan. Ya. Dengan apa? Bil ma'asi, dengan maksiat-maksiat dengan seluruh jenisnya. Maksiat dengan seluruh jenisnya. Wa du'a ila ta'atil makhluqin fi maksiatil khaliq. Begitu juga termasuk kerusakan adalah mengajak untuk taat kepada makhluk di dalam mendurhakai khaliq. Ini perkara yang diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita taat kepada makhluk di dalam mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'da islahihi Subhanahu wa ta'ala iya. Setelah Allah perbaiki bumi ini dengan mengutus bi ba'tsir rusuli wa bayanis syariati wa du'ai ila ta'atillah. Diutus para nabi, dijelaskan syariat dan hukum serta mengajak untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla, memurnikan akidahnya kepada Allah. Membersihkan niat-niat kita dari kesyirikan, dari riya, perbuatan kita dari kesyirikan, membersihkan perbuatan kita dari riya, dari sum'ah. Ya, riya ingin dipandang orang, dipuji orang. Ya, sum'ah ingin disanjung orang. Bersihkan semua dari noda-noda itu dalam ibadah kita kepada Allah. Murnikan Allah dalam tauhid rububiyah. Oh, Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, yang mengatur, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Murnikan Allah Azza wa Jalla. Dan murnikan dalam tauhid al-uluhiyah. Dalam urusan ibadah kita kepada Allah, tidak boleh kita bersumpah atas nama selain Allah. Tidak boleh kita bernazar kepada selain Allah. Tidak boleh kita sujud kepada selain Allah. Tidak boleh kita meminta kepada selain Allah di dalam sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Dan tidak boleh kita memohon kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini semua dalam memperbaiki diri kita dan perbaiki bumi ini, di dalam meluruskan kebaikan kita, meluruskan akidah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, fa inna ibadata ghairillahi wa da'wata ila ghairihi wa syirka bihi wa dhulma wal ma'asi hi a'zamu fasadin fil ard. Ketahuilah bahwa sesungguhnya beribadah kepada selain Allah, ya siapapun dia, makanya seluruh ibadah selain Allah disebut dengan taud. Sembahan selain Allah disebut dengan taud. Baik itu ibadah kepada batu, kepada api, menyembah bulan, matahari, bintang dan seterusnya. Semua ibadah kepada selain Allah ya dan mengajak kepada ibadah kepada selainnya
dan melakukan kesyirikan serta kezaliman dan maksiat, ketahuilah kata Shalih Fauzan, hiya a'zamu fasadin fil ard, merupakan sebesar-besar kezaliman di muka bumi ini. Kezaliman baik itu kepada diri sendiri, kepada saudaranya sesama muslim, atau kepada saudara-saudaranya, teman-teman bukan seakidah dan seagama dengannya. Siapapun kita tidak boleh menzalimi orang, ya, kepada tetangganya, kepada ya sahabatnya, kepada kawannya dan teman-teman yang ada di sebuah instansinya, tidak boleh. Siapapun berhak untuk mendapatkan keadilan, ya, dan kita tidak boleh menzalimi orang baik dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, dengan tangan kita, semua tidak kita tahan, ya, tidak boleh kita melakukan hal demikian. Munasabatul ayat lil bab, ketersesuaian ayat ini dengan bab yang sedang kita baca, itu bertahkim kepada selain Allah. Annama yad'u ila tahakum ila ghairi ma anzalallah, barang siapa yang berhukum kepada hukum selain Allah, faqad ata bi a'zamil fasadi fil ard, maka dia telah melakukan kerusakan paling besar di muka bumi. Ikhwafillah, ma yustafadu minal ayat, apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Pelajaran apa yang bisa kita petik? Satu, annal ma'asi ifsadun fil ard, bahwa sesungguhnya kemaksiatan tergolong kepada ifsad, ya, kerusakan, ya, di muka bumi ini. Maksiat adalah sesuatu yang, ya, menodai kebaikan bumi ini. Maka maksiat mesti dihindari, maksiat mesti dijauhi, karena dia sesuatu yang akan berefek buruk kepada bumi. Yang kedua, at-tanna ta'ata islahu lil ard, kebalikannya, bahwa sesungguhnya ketaatan, ya, kebaikan, amal saleh, ibadah yang kita kerjakan, baik itu ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, semuanya adalah islahun lil ard, ada untuk perbaikan bumi ini. Orang yang taat kepada Allah itu menghadirkan kebaikan, dan orang yang tidak maka menghadirkan keburukan. Jangankan untuk banyak orang, ya, lingkungan, untuk diri sendiri saja kemaksiatan akan merugikan dirinya. Begitu juga dengan dosa-dosa yang ia kerjakan akan menghadirkan keresahan dan kegundahan di hatinya. Rugi apa tidak rugi? Ya rugi. Kenapa? Karena tidak akan ada melahirkan kebaikan-kebaikan. Maksiat justru akan melahirkan maksiat berikutnya. Dan begitulah kebaikan akan menghadirkan kebaikan, ya, kebaikan lainnya. Yang ketiga, anna tahkima ghairi ma anzalallahu ifsadun fil ard, termasuk kata Shalih Fauzan, berhukum kepada selain hukum Allah adalah kerusakan di muka bumi. Yang keempat, anna salahal bashar wa islahahum la yakunu illa bitahkimi ma anzalallah. Ini harus kita yakini bahwa kebaikan manusia dan kebaikan, ya, sesungguhnya kebaikan bagi manusia tidak akan bisa terwujud kecuali dengan berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin kebaikan yang sesungguhnya adalah dengan cara mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk, ya, penyelisihan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ikhwafillah, sadari bahwa ketika ingin kebaikan maka tidak ada jalan melainkan jalan agama ini, dan tidak ada jalan keselamatan melainkan jalan, ya, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, dan tidak ada jalan keburukan melainkan jalan selain Allah Azza wa Jal. Inilah pembahasan pada halaman 305. Kita masuk kepada ayat yang kedua, yaitu halaman 306, yang merupakan dalil tentang berhukum kepada hukum Allah selain hukum Allah Subhanahu wa taala, di mana Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menyebutkan di dalam dalil ini atau menukilkan firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 50, wa qaulihi ta'ala afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan. Di sini Syekh Shalih Fauzan menyebutkan ayat ini adalah sebuah potongan dalam surat Al-Maidah 50, tapi sempurnanya adalah pada firman Allah, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Wa man ahsanu minallahi hukman, adakah hukum yang paling sempurna dari hukum Allah?
Adakah hukum yang lebih baik daripada hukum Allah? Di qaumi yuqinun, bagi mereka yang yuqinun, yang berfikir, yang yakin ya. Maka mari kita lihat penjelasan Syaikh Fauzan. Afa hukma di sini maknanya adalah sebagai bentuk istifham inkari. Ini pertanyaan yang tidak mesti ada jawaban. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Sesungguhnya itu adalah menunjukkan keingkaran. Tidak mesti, tidaklah itu. Tapi Allah menyebutkan hal demikian karena al-marad yang ada di dalam ya hati mereka. Ya, afa hukma ay istifhamun inkari, menunjukkan ya inkari. Al-jahiliyah, apa makna jahiliyah? Kata Syaikh Fauzan, maka kana qabla al-Islam, sebelum Islam ya, wa kullu ma khalafa al-Islam, dan seluruh apa yang menyelisihi Islam, fahuwa minal jahiliyah, maka dia termasuk kepada jahiliyah. Walaupun ya kejadiannya hari ini, walaupun peristiwanya hari ini, tapi menyelisihi Islam, menyelisih syariat Islam termasuk perkara jahiliyah. Yabghun ay yatlubun, yang mereka inginkan. Kata makna yabghun, makna kata yabghun ay yatlubun, yang mereka cari, yang mereka inginkan. Waman di dalam ayat yang berikutnya itu, waman ay la ahadun, tidak ada satupun maknanya. Ahsanu minallahi hukma, hadha min isti'mal af'al at-tafdil fihi ma laysa lahu fi at-taraf al-akhar musyarik. Artinya menunjukkan kebaikan, yang kesempurnaan. Tidak ada orang lebih baik. Menunjukkan tidak ada sesuatu yang membersamainya, yang tidak ada yang menyertainya. Ini menunjukkan isim tafdil, waman ahsanu minallahi hukman. Yes. Tidak ada satupun hukum yang lebih baik pada hukum Allah, itu maknanya. Tidak ada satupun hukum yang lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Liqaumi yuqinun ay inda qaumin yuqinun. Fa innahum humul ladzina yatadabbaruna al-umur, ya mereka lah orang-orang yang mentadabburi seluruh perkara. Fa yu'allimuna anna la ahsan hukman min hukmillah. Kalau mereka mengetahui tidak ada hukum yang lebih baik pada hukum Allah, kita yakin itu, tanamkan dalam diri kita dan keluarga kita, dan tanamkan pada diri anak-anak kita. Hukum yang terbaik hukum Allah. Ketetapan yang terbaik ketetapan Allah. Tidak ada hukum yang lebih baik pada hukum Allah. Apapun, dalam bab apapun. Orang hari ini mengatakan ya misalnya masalah warisan, ya kan? 2:1. Kita taat itu. Kita yakini itulah hukum yang paling bijak dan paling adil, hukum Allah Azza wa Jalla. 2 laki-laki, 1 perempuan. Ya kan? Kenapa? Nah, disinilah nanti bahwa Allah yang lebih mengetahui tentang maslahat, tentang itu kita sendiri. Dan hukum, ya mencuri, ya dipotong tangan. Membunuh, ya dibunuh. Ketegasan itu penting. Ya. Dan orang tidak memandang ya bahwa sesuatu yang ditetapkan oleh Allah tidaklah ya termasuk sesuatu yang tidak adil. Apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik ya. Makanya disebutkan di antara hikmah, walakum fil hayati qisasun ya ulil albab, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada qisas yang Allah tetapkan bagi hukum yang membunuh, ada kehidupan. Makanya di negara-negara yang aman seperti negara Saudi misalnya, yang menetapkan hukum qisas, itu aman, Pak. Kita keluar jam berapa saja, insyaallah tidak ada akan yang meneror. Bawa uang berapapun di jalan, ya ini akan ada yang mengganggu kita, mengusik kita, aman. Ya, aman. Karena dijamin jiwa kita di situ. Tidak ada orang yang berbuat aniaya kecuali dia akan dianiaya. Ya, diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan dia. Begitulah Islam menjaga. Begitulah Islam menghadirkan ketentraman. Ya. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menyebutkan al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna global ayat ini apa? Yunkiru ta'ala, Allah mengingkari dalam ayat ini. Ala man kharaja an hukmillah, bagi siapa yang keluar dari hukum Allah Azza wa Jal. Ya. Ala man kharaja an hukmillah ta'ala al-mustamil ala kulli khairin wa adlin. Dia Allah sediakan hukum adil yang bijak, tapi dia pilih yang lain. Allah berikan pilihan yang baik, yang bagus, tapi dia pilih yang kurang baik dan kurang bagus. Atau yang pilihan yang tidak baik dan tidak bagus. Itu hukum selain Allah Azza wa Jalla.
Wan nahi an kulli syarrin ila ma siwahu min wan nahi an kulli syarr. Ya. Dan hukum Allah Azza wa Jalla melarang dari setiap keburukan ila ma siwah ya min al-ara'i wal ahwa'i wal istilahat allati wada'aha ar-rijal bila mustanad min syariatillah. Ya. Dia keluar dari hukum Allah yang penuh dengan kebaikan, keadilan, ya, dan melarang kepada seluruh keburukan kepada jalan yang didasari oleh pemikiran-pemikiran, oleh hawa nafsu, ya, dan istilah-istilah yang dibuat oleh para ya, tokoh-tokoh, ya, tanpa ada dasar dari hukum syariat ini. Kama kana ahlul jahiliyati yahkumuna min ad-dhalalat wal jahalat wal a'rafil qabilah. Ya, seperti mana orang jahiliyah dulu, ikhwafillah, yang menghukumi sesuatu dengan hukum yang penuh dengan kesesatan, yang penuh dengan kejahilan, dan bahkan penuh dengan ya tata cara adat adat istiadat ya para kabilah yang memang itu bertentangan dengan agama kita. Contoh misalnya hari ini kalau ada di sebuah suku meninggal, maka harta itu langsung seluruh ke anak perempuan. Ya kan? Misalnya seperti ini. Jika ada, maka ini bertentangan. Dia punya anak laki-laki dan dia punya anak perempuan. Kamu anak perempuan, ambil semuanya. Anak laki-laki tidak. Kenapa? Kamu masih bisa usaha. Kamu masih bisa bekerja, anak perempuan tidak. Bukan begitu dasar pemikirannya. Apa yang Allah tetapkan ya maka lakukan. Walidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya, bagi laki-laki, kenapa? Karena pada dia ada tanggung jawab memberikan nafkah. Kenapa laki-laki 2, perempuan 1? Ya, perempuan jika dia menikah ada suami yang memberikan kepadanya tanggung jawab atau nafkah yang menaungi dia. Tapi laki-laki pada dia di pundaknya ada tanggung jawab. Di situ cara pandang, tidak memandang bahwa Islam ya memberikan jalan sempit bagi kaum wanita atau mengecilkan peran wanita atau mengecilkan kedudukan wanita, bukan babnya seperti itu. Islam memandang bahwa dengan pandangan yang sempurna. Karena pada awal kaum laki-laki itu punya tanggung jawab, punya amanah, ya, punya tugas yang mulia. Ya. Andaikan dia punya harta dan kemudian dia menghidupkan istri dan anaknya, dan ada saudari-saudarinya yang telah diceraikan ya ataupun berpisah, atau dia belum nikah, orang tua tidak ada, tanggung jawab daripada siapa ini? Dari saudara laki-lakinya. Yang makanya Nabi SAW menyebutkan ya, barang siapa yang memberikan nafkah dan mencukupkan 2 anak perempuan, 3 anak perempuan, maka mereka ini akan menjadi hijab dari neraka Allah. Bahkan dalam hadis yang lain, barang siapa laki-laki yang menanggung kehidupan saudarinya, saudari perempuannya, 2 orang, 3 orang, ya, maka akan Allah berikan kepadanya surga. Ya, bukan hanya anak perempuan dia yang dia cukupkan, yang dia didik, yang dia berikan ya segala hal yang dibutuhkan, tapi termasuk siapa yang menanggung kehidupan saudari perempuannya, bukan hidup dicerai, baik itu dicerai hidup atau dicerai meninggal oleh suaminya, berpisah, dia tidak punya seseorang, maka yang membiayai kehidupan saudarinya ini akan diberikan pahala oleh Allah, akan diberikan kebaikan di sisinya, ya, surga Allah Azza wa Jalla. Dan itu dengan bahasa Nabi SAW. Ya. Maka ikhwafillah, apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik, dan apa yang Allah sampaikan itulah yang lebih afdal untuk kita pegang dan untuk kita laksanakan. Kenapa ini diharamkan, riba diharamkan, ya, khamar diharamkan, babi diharamkan? Ada kebaikan bagi kita, ada maslahat, ya, ada maslahat bagi kita dan sebagainya. Maka itu ikhwafillah yang berhukum kepada selain hukum Allah yang penuh dengan kesesatan, ya, dengan pemikiran-pemikiran dan kabilah, maka termasuklah perkara jahiliyah yang mesti kita hindari. Maka adat istiadat yang bertentangan dengan Islam segera untuk ya ditinggalkan. Tidak boleh kita berpegang teguh dengannya, ya, karena Islam memiliki cara dengan cara yang lebih baik. Munasabatul ayati lil bab, ketersesuaian ayat dengan bab. Kata Syekh Shalih Fauzan, man ibtagha ghaira hukmillah, yang mencari hukum selain hukum Allah, minal anzimati wal qawaninil wad'iyah, dari aturan-aturan dan ya hukum-hukum
kompilasi atau hukum yang dibuat oleh orang, faqad ibtagha hukmal jahiliyah, maka sungguh dia telah mencari hukum selain hukum Allah dan telah berhukum kepada hukum jahiliyah. Maka itu ayat yang mulia ini memberikan pelajaran bagi kita. Yang pertama, wujubu tahkimi syariatillah, wujub berhukum kepada hukum syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang kedua, anna man khalafa syar'a Allah fa huwa min hukmil jahiliyah. Orang yang menyelisihi syariat Allah maka termasuk daripada orang-orang yang berhukum kepada hukum jahiliyah. Maka taati Allah, ya, perintah Rasulnya SAW, ya, apa yang Nabi SAW sampaikan kita taati, dan apa yang telah ditetapkan Allah maka ikuti. Yang ketiga, bayanu maziyati ahkamis syari'ati wa anna hiyal khairu wal adlu wal rahmah, menjelaskan tentang keistimewaan hukum Islam, hukum syariat Islam, bahwa hukumnya terdapat kebaikan, terdapat keadilan dan kasih sayang, ya, kasih sayang. Jadi ikhwafillah, apa yang Allah tetapkan dari hukumnya semuanya terdapat kebaikan, ya, terdapat keadilan dan terdapat, ya, rahmah, ya, sebagaimana Islam adalah rahmatul alamin. Dia sangat sesuai dengan kodrat dan fitrah kita sebagai manusia. Ya, jangan dikira, ya, orang-orang yang hari ini misalnya di beberapa negara menetapkan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh mereka, maka semua itu adalah akan melahirkan dampak negatif. Ya, dampak negatif. Ya, banyak hal dalam kehidupan orang-orang yang tidak muslim, ya, mereka buat aturan-aturan, buat misalnya undang-undang yang semua itu di atas, ya, hawa nafsu dan pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Maka yang akan hadir bukanlah kasih sayang, bukan kebaikan, bukan rahmat, tetapi adalah, ya, kezaliman, ya, bahkan justru, ya, yang akan dilahirkan adalah kerusakan. Yang keempat, anna tahkimal qawaninil wad'iyah wan nizamil gharbiyya kufur. Ini Syekh Al-Fauzan tegas di sini, ya, bahwa berhukum kepada hukum undang-undang buatan manusia atau kepada aturan-aturan Eropa Barat, maka ini kita dengan mengatakan hukum mereka lebih baik dari hukum kita. Ya, hukum mereka kita katakan lebih baik hukum kita. Hati-hati dengan ucapan ini. Kalau dia meyakini itu sepenuhnya bahwa hukum orang kafir lebih baik daripada hukum Islam, dan dia yakini seperti itu, maka berhati-hati. Bisa jadi kalimat atau keyakinan itu akan mengundang dia kepada, mengantarkan dia kepada kekufuran, waliyadzubillah. Ya, hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Hukum Allah hukum yang paling bijak. Hukum Allah adalah hukum yang paling sempurna. Maka kalau kita berada pada kondisi di mana kita bisa memilih untuk hukum Allah, maka itulah yang terbaik. Ya, maka ikhwafillah rahimakumullah, hati-hati dengan mengatakan kalimat-kalimat yang mengatakan, banyak hari ini orang yang masya Allah tidak ada rasa malu mengatakan, ya, kalimat-kalimat yang sangat menggeliti hati kita, yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jal, tidak memiliki rasa malu dengan menggunakan kalimat-kalimat itu, ya, bahwa hukum Islam adalah penghambat, hukum Islam adalah berat, hukum Islam adalah sangat tidak toleransi dan seterusnya, hukum Islam adalah intoleran, ya, hukum Islam, ya, sangat kejam dan seterusnya. Waliyadzubillah. Hakikat orang yang mengatakan kalimat ini, mereka tidak faham dengan Islam itu sendiri, ya. Mereka tidak paham dengan Islam itu sendiri. Kita sudah baca kitab Risalatu Fadlil Islam. Ini ada bicara tentang keindahan Islam. Itu sungguh sangat luar biasa. Ya, kita tidak hanya mengenal dari sisi kejamnya aturan dan hukumannya, tapi kita kenal dari sisi sisi lain yang sangat banyak kebaikan-kebaikannya. Ya, jangan hanya orang melihat Islam dari sisi, ya, hukuman dan aturan-aturan yang ketat saja. Maka banyak orang di antara orang-orang orientalis yang mereka sendiri mencari, ya, kesalahan-kesalahan Islam dengan mempelajari kitab-kitab orang-orang Islam, tapi pada akhirnya mereka, ya, mendapatkan hidayah karena hidayah di tangan Allah. Allah yang berikan kepada siapa yang Ia kehendaki, ya. Jelas sampai di sini, ya, bahwa
Sekali lagi, orang yang bertahkim kepada hukum selain Allah termasuk ya perkara jahiliyah. Ya, orang yang berhukum kepada selain hukum Allah maka termasuk perkara yang tidak terpuji di dalam agama kita. Semoga Allah Azza wa Jalla bimbing kita dan selalu mudahkan kita untuk berhukum kepada hukum Allah, mencari yang terbaik dengan mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq. Dan semoga Allah berikan sekali lagi pemahaman yang benar dan semangat di dalam mengamalkannya. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara